Oke teman-teman, ya berjumpa kembali dengan saya David Skizofrenia dan kali ini kita akan bahas masalah gangguan jiwa ya teman-teman ya. Dan kita akan ambil beberapa sampel contoh untuk orang-orang di daerah Kalimantan ya. Jadi teman-teman, yang banyak orang tuh mereka tuh nggak sadar gitu loh. Ketika orang itu kayak punya cita-cita atau kayak merasa saya kayaknya bisa viral deh gitu deh, atau punya kesempatan untuk naik gitu deh. Nah, di dunia ini tuh orang-orang yang punya pikiran instan, mereka nggak kayak ngecut gitu loh, ngecut shortcut, kayak shortcut gitu loh, berpikiran pendek kayak gitu. Tuh rata-rata tuh pasti saya tuh pengen viral gitu kan, biar kehidupan saya tuh enak gitu kan, kelihatannya tuh orang yang viral tuh enak gitu. Cuman yang kita nggak tahu itu, pas viral itu nggak seenak yang kalian bayangkan gitu. Kenapa saya bisa menyampaikan hal seperti ini atau beropini seperti ini? So, saya tuh juga mengalami fase-fase tersebut gitu loh. Delusi, merasa star syndrome, NPD, segala macam. Kalau bipolar saya kurang tahu ya. Merasa narsis gitu loh. Kayak kita tuh banyak diperhatikan orang. Sebenarnya kenyataan yang benar-benar terjadi itu memang ada rekam jejaknya gitu loh. Akhirnya saya tuh set private di akun yang ini gitu loh. Akhirnya banyak konten-konten yang otomatis ke set friends gitu. Nah, tuh orang-orang yang sebenarnya mereka tuh pengen viral itu tuh awalnya tuh mereka tuh nggak tahu gitu loh. Viral itu sesuatu yang bukan kita kayak mau sengaja, oh iya saya pengen viral gitu, bukan teman-teman. Biasanya tuh kecuali ikut audisi lah ya, ada skill ikut audisi kan. Nah tuh viral zaman 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 dari 2020-an itu tuh, atau 2000 belasan lah ya, 2018 ke atas tuh. Itu tuh kadang tuh hal yang viral itu kayak nggak sengaja gitu loh, ketemu ngeklik sama algoritma media sosial gitu loh. Mungkin gini teman-teman, sebelum orang-orang banyak melakukan hal ini tuh saya udah menemukan polanya gitu loh, udah duluan gitu loh, eh, mengalami gitu loh, sebelum orang-orang banyak angkat kamera gitu loh. Nah, di sana lah saya tuh akhirnya belajar pola gitu. Tapi sebelum sebelum saya angkat kamera tuh saya sebelum angkat kamera untuk video ya, lebih dulu angkat kamera DSLR untuk jepret event gitu loh. Nah di event tuh kita harus jago nulis, merangkai kata-kata untuk menceritakan tentang event yang sedang berlangsung di daerah. Nah di sana lah skill kita diasah, dilatih gitu loh. Cuman buat teman-teman daerah yang mengenal saya, mereka sih percuma, nggak bakal lagi meragukan saya gitu loh. Sampai pihak media segala macam tuh bisa meliput. Nah itu tuh ada perjalanannya teman-teman, ada prosesnya, ada progresnya. Dia nggak langsung oh iya bisa langsung nulis gitu. Oh, nulis itu susah banget teman-teman. Kayak memproduksi tulisan itu
idenya tuh harus ngalir di otak gitu loh. Nah ini fase yang next level lagi, ngomong di depan kamera tanpa kita ada lawan bicara, dan ide itu mengalir terus di otak. Itu next level banget teman-teman. Makanya biasa waktu saya nerangin ke teman-teman, waktu kita mau bangun personal branding, waktu mau jadi content creator di media sosial, itu modal awal pertama kita tuh harus bisa nulis dulu gitu loh. Nah, nulis itu, orang yang main media sosial tuh siapa sih yang nggak bisa nulis gitu loh. Mungkin ada tapi tak banyak yang benar-benar nggak bisa nulis. Rata-rata tuh belajar belajar tipis-tipis tuh mereka akhirnya bisa nulis gitu. Nah, ketika orang itu sudah bisa nulis, dia jago jago nggak ngerangkai kata-kata gitu. Ketika dia udah jago ngerangkai kata-kata gitu, apakah tulisannya tuh enak untuk dibaca gitu. Ketika udah enak untuk dibaca, apakah ada yang mau membaca tulisan itu gitu. Nah, kayak video saya yang saya buat kayak di live sekarang ini, view saya tuh rata-rata tuh pasti tembus ratusan teman-teman, tembus ratusan view. Itu tak lari gitu loh. Kenapa bisa gitu sih? Karena modalnya kan yang saya bangun dari awal kan dari 0 followers sampai puluhan ribu followers, itu aja udah perjalanan progress banget gitu loh. Nah, 100 view itu sebenarnya rame, tapi untuk skala akun puluhan ribu followers, ratusan view itu sebenarnya skala kecil lah, dikit gitu. Cuma tetap bagi saya itu udah rame. Di sana lah kita tuh kayak nggak boleh kamarok atau serakah kayak sombong gitu. Lah cuman puluhan view doang gitu loh, sepi amat gitu loh. Lah cuman 100 view doang, sepi amat. Nggak boleh gitu teman-teman. uh, kita bisa naik atau kita nanti mungkin ada sesuatu saat bisa terjatuh juga. Itu tergantung dari bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang-orang yang selama ini jadi support system kita gitu loh. Yang sebelum orang-orang itu mensupport kita, jadi fans kita, jadi followers kita, kita tuh mungkin lebih dulu mensupport mereka atau kayak berinteraksi, ngasih dukungan, ngasih reaksi, like segala macam. Nah, itu benar-benar hubungan yang dibangun bukan sehari semalam gitu loh. Nah, oke, jadi kita jelasin ya gejala-gejala gangguan jiwa ya teman-teman ya. Gejala-gejala gangguan jiwa yang kayak orang itu berpikir saya tuh kayaknya bisa viral deh. Coba tantang diri kalian untuk ngomong di depan kamera gitu. Tantang diri kalian untuk nulis gitu loh. Tantang diri kalian untuk buat konten yang kalian rasa itu berkualitas dan kalian hadirkan, posting di media sosial. Lihat seberapa banyak orang yang nonton gitu loh. Bisa tembus viral nggak? Kalau udah viral sekali, bisa viral 2 kali nggak? Kalau udah viral kedua kali, bisa viral 3 kali nggak gitu loh. Kalau udah viral ketiga kali, bisa viral lagi nggak? Beruntun viralnya gitu loh. Itu ada polanya teman-teman. Dia bukan kayak sembarangan kayak kita buat udah viral sekali tenggelam gitu, selesai, tamat. Enggak. Itu progresnya tuh masih ada, masih panjang teman-teman. Nah, orang-orang yang kayak kena star syndrome atau gangguan jiwa, merasa kayak udah jadi seleb gitu, merasa kayak uangnya gampang atau bahasanya tuh kayak mereka tuh paham ilmunya gitu, paham polanya itu tuh. Di sana itu kalian harus perhatikan bahwa di antara mereka itu ada orang-orang yang tertipu gitu loh. Ada base komplotan penipu, sindikat penipu gitu, yang mereka tuh saling memberi harapan palsu untuk
kayak saling support, saling salam interaksi, saling lempar bintang gitu. Padahal eh, support system yang sehat yang kita bangun itu tuh, kita tuh lemparin gift tuh udah karena kita senang aja sama kontennya gitu loh. Dan kita nggak kayak ngarapin nanti kamu balas aku ya gitu ya, kan aku udah sering banget gift kamu gitu, atau lemparin star buat kamu, lemparin kejora buat kamu. Dia bukan yang sehat, bukan kayak gitu teman-teman. Ini opini ya, opini saya ya. Yang suatu konten yang dianggap sehat itu, oh oke lah, orang ini tuh lucu, dia bisa menghibur gitu. Nah, dapat endorsan, terus dilempar bintang. Bahkan konten yang nembus puluhan ribu itu belum tentu tuh orang-orang tuh mau lempar ke Jora gitu loh. Belum tentu si konten kreator ini tuh mau aktifin fitur menerima kejora gitu loh. Nah, yang penting dia menikmati. Oh iya, aktivitas saya tuh bisa dijadiin konten gitu loh. Nah, mengalir begitu saja gitu loh. Jadi nggak ada tekanan gitu loh. Nah, di sana itu kira-kira tuh bisa dipahami nggak sih gitu. Nah, saya mau ambil kasus ya, contoh ya, beberapa orang yang coba terjun di bidang konten kreator di daerah Kalimantan ya. Nah, yang baru-baru ini tuh saya ada komen tuh di daerah Ketapang, ada orang yang posting wajah orang yang dianggap tuh melakukan tindak asusila ke anaknya gitu. Nah, saya bilang, saya nulis gitu di kolom komentar, maaf kak, bahwa tulisan kamu atau konten yang kamu buat ini bisa menjurus ke hoax gitu loh, karena tulisan kamu nggak jelas gitu loh. Terus di tulisannya juga seakan memancing-mancing ada intel, ada polisi segala macam yang udah bantu. Jadi tindak asusila yang terjadi di sini itu, dia tuh cuman mau inbox doang gitu loh. Dia cuma viralkan muka orang yang melakukan tindak asusila itu. Saya jabarkan gitu loh. Gimana sih penjabarannya tuh? Bahwa orang-orang yang berkomentar di dalam kolom komentar si oknum ya, saya bilang ini oknum penyebar konten hoax yang dia belum mampu bertanggung jawab untuk nyebarin kontennya dengan bijak ya. Dia udah mau mempublikasikan masalahnya ke ranah publik umum. Dia tuh harus udah siap kayak menjelaskan sejelas-jelasnya dan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi gitu. Jadi saya bilang, lah kakak posting ini masalahnya, topiknya apa, konteksnya apa gitu loh, maling kutang kah? Terus kakak berharap the power of netizen itu ngebela kakak, terus nangkap orangnya, main hakim sendiri dong gitu. Terus kalau misalnya salah nangkap orang, salah menghakimi orang, tanggung jawabnya kakaknya tuh gimana? Ini sesama orang Chinese teman-teman. Nah terus di sana itu saya belum menjelaskan secara panjang lagi di sana. Saya cuman buat 2 komen, habis itu habis mandi saya hapus gitu. Enggak, malas itu, karena konten komen negatif sama konten positif itu nggak disaring, nggak difilter gitu. Yang penting dia merasa konten dia bisa buat viral aja, kayak pancingan gitu loh, clickbait. Nah, clickbait ini kan menimbulkan ujaran kebencian terhadap pihak kepolisian gitu. Nah, pihak kepolisian ini tuh, orang-orang yang komen sembarangan itu mereka nggak paham bagaimana cara kerja pihak kepolisian atau instansi hukum gitu loh. Jadi ketika ada tindak asusila gitu loh, tuh harus ada bukti visum gitu loh, bahwa oh iya anak ini dilecehkan gitu loh. Berarti harus ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang tersedia di kota tersebut untuk divisum, baru dilaporkan ke kepolisian. Di sana dia nggak menjelaskan itu. Nah itulah, dia nggak memahami bagaimana cara merangkai tulisan gitu, nggak
mungkin ilmu komunikasinya saya nggak paham ya. Nah, terus orang-orang tuh selalu mikir gitu loh, eh, kalau ke polisi nggak mungkin nggak bayar gitu loh. Harus keluar duit dulu baru bisa lancar gitu. Teman-teman, orang yang masuk polisi itu pakai duit teman-teman. Terus orang-orang yang mau didapat bantuan hukum itu, mereka kalau nggak mampu mereka harus minta surat keterangan miskin atau keterangan tidak mampu ke kantor desa gitu loh. Karena walau bagaimanapun kalau kasus ini mau dibawa ke hukum, udah dilaporkan ke polisian, kita butuh pengacara atau advokat atau kuasa hukum atau lembaga hukum, LBH, lembaga bantuan hukum. Nah, di sana itu kita harus mengkontak orang-orang yang paham masalah hukum gitu, konsultan hukum bahasanya tuh itu. Emang dipikir tuh itu nggak perlu duit, nggak perlu tenaga, waktu. Kalau memang kamu merasa berita yang kamu posting itu penting dan kamu minta keadilan, kamu kan posting itu kan di dalam lingkunganmu gitu loh, ruang lingkup area kejadiannya itu di dekat lingkunganmu. Maka yang harus dilibatkan itu perangkat desa. Nah, hukum ini mau dibawa ke hukum apa? Hukum perdata, hukum pidana gitu loh. Eh, Bahasanya tuh gini lah. Saya tuh kurang paham membahasakannya, tapi gini, ada hukum adat dan ada hukum ada hukum pidana gitu loh. Nah, sanksi adat berarti harus dilimpahkan ke kepala suku gitu loh. Nah, kalau kamu memang seorang konten kreator yang memang udah besar gitu loh, kamu merasa kamu punya power gitu loh, bisa menggerakkan netizen gitu loh. Kamu tuh ada kenal nggak sama ormas gitu loh di daerah kamu? Ormas apa? Ormas di organisasi masyarakat Chinese, organisasi masyarakat orang-orang Islam, organisasi masyarakat suku Dayak, organisasi masyarakat orang Melayu gitu. Ada kenal nggak? Bisa digerakin nggak untuk bantu masalah kamu gitu? Karena ini tuh melibatkan banyak instansi gitu loh, atau lapisan masyarakat gitu loh. Jangan sampai nanti kamu posting sesuatu terlihat dungu gitu. Nah, ketika kalian melihat orang gila atau orang gangguan jiwa dikasih HP kayak saya, nah hasilnya tuh bakal kayak gini. Tapi ketika orang-orang dungu dikasih HP dan mereka nggak bisa bijak dalam bermedia sosial, nah itu bisa bahaya. Lalu lah pihak kepolisian yang disalah-salahin lagi gitu loh. Advokat, kalau kalau memang otak kamu sehebat Rocky Gerung, kamu waktu di pengadilan itu si pelaku udah di sidang nih, kamu jago ngomong, udahlah kamu ngomong lah di pengadilan gitu. Nggak perlu kamu malah minta bantuan netizen kayak dipantau atau di apa gitu loh, kayak nanti main hakim sendiri gitu loh. Nah itu saya tuh, teman-teman, saya kasih tahu ya, saya tuh orangnya nggak ragu-ragu ngerosting keluarga atau ngerosting suku saya sendiri atau ngerosting agama saya sendiri gitu loh. Saya nggak ragu-ragu kalau memang salah tuh, kadang saya roasting gitu loh. Nah, apalagi saya udah beberapa hari nggak makan obat itu, jiwa-jiwa roasting saya pasti kambuh itu. eh Dipahami gitu loh, bahaya karena informasi yang sesat gitu loh, hoax, jatuhnya itu hoax gitu. Orang-orang yang di kolom komentar jadi bertanya-tanya, ini orang ngeposting sesuatu tuh konteksnya tuh apa, topiknya tuh apa gitu loh. Lalu lah mau dicari lagi, itu ada orang muji dia pintar, ada enggak, bagi saya itu dungu gitu loh, orang Chinese dungu gitu loh. Dia nggak boleh gitu, tulis sesuatu tuh harus jelas, dia nggak boleh main-main kayak gitu loh. Lalu lah bilang ada intel bantu pantau, ada polisi bantu pantau segala macam gitu loh. Seakan tuh mendulang views gitu, segala sesuatu tuh kayak, oh iya saya pengen ceritain lah masalah saya gitu, saya pengen the power of netizen bergerak lah gitu. Kalau netizennya salah bertindak, tanggung jawab kamu kemana nanti? Cuman bisa
salah sendiri gitu ya, bilang gitu salah sendiri, ngapain ditindak orang ini gitu loh. Lagian juga pihak kepolisian juga belum selesai mengungkap kasus ini gitu. Nah, jadi teman-teman saya ingatin, waktu kita mau bermedia sosial, walaupun saya ada sarkasnya, ada satirnya, kadang suka bercanda offside kan, kalian tuh bukan bisa sembarang ditiru gitu loh. Kami emang ada circle-nya gitu. Dia memang, saya nggak mau bilang saya pro banget, seleb banget di Facebook, enggak, tapi saya udah melalui fase-fase itu, jadi saya harus mengingatkan kalian gitu loh. Jangan jadi konten kreator yang dungu, jangan jadi orang Chinese yang dungu, jadi jangan jadi orang Cindo yang dungu gitu loh. Nah, nanti kalau udah terjadi masalah dan ada yang jadi korban, yang ternyata dia nggak bersalah terus jadi korban, kita sebagai orang yang menyebarkan konten atau membuat suatu opini itu harus siap bertanggung jawab gitu loh, harus siap klarifikasi gitu loh, siap dipanggil bolak-balik ke kantor polisi, siap untuk menghadiri pengadilan gitu loh. Nah, ada nggak kemampuan kayak gitu, kayak bersosialisasi. Nah, jadi jangan kamu anggap, oh kalau saya ada akun Facebook, follower saya banyak, pas saya viralin sesuatu semua akan selesai gitu. Panjang urusannya teman-teman. Ya nggak bisa sembarangan viralin sesuatu udah lepas tangan gitu. Terus ada lagi orang dia pernah posting gitu. Rata-rata tuh itu kaum hawa posting orang tuanya meninggal gitu loh, kayak curhat gitu loh di media sosial. Mama saya bawa ke kucing, padahal udah curiga kayak gini-gini kan. Terus dia nulis tuh kayak udah nulis lumayan panjang kan, setengah-setengah lah bahasanya tuh gitu, nanti kita lanjutin ya gitu, lalu hilang gitu loh. Seakan tuh dia nulis sesuatu tuh udah nggak bertanggung jawab dia nulisnya gitu loh. Terus foto orang tuanya yang meninggal gitu, orang-orang tuh jadi bertanya-tanya dong gitu loh, pikiran mereka jadi liar gitu loh. Ini pihak rumah sakitnya yang salah atau yang cerita ini nggak beres atau gimana? Lalu sampailah saat ini pun tidak ada kabar sambungan ceritanya gitu loh. Apakah mau part selanjutnya mau sampai sampai ke surga cari mamanya untuk nanyain gitu? Ya nggak bisa gitu teman-teman. Kalau udah posting sesuatu itu harus selesaiin gitu loh. Kayak misalnya nih kalian posting nih di grup nih WA nih atau di Facebook nih, ada orang hilang nih, ada keterangan orang hilang nih, kalian tuh harus tanggung jawab. Udah posting orang hilang, nanti dipantau terus gitu loh. Bahkan orang hilang yang memberitakan orang hilang itu harus ditelepon, benar-benar nggak hilang gitu. Kalau udah dipantau, udah selesai di share, udah selesai. Bukan kayak gitu, dipantau sampai orangnya ketemu atau nggak ketemu terus dikabarin terus gitu. Kalau enggak, kalian jangan jadi netizen yang sok share sesuatu terus enggak diinfoin gitu loh. Nah, saya kasih satu contoh kasus ya teman-teman ya. Ada orang tua yang ngelaporin anaknya hilang gitu loh. Ini kasusnya tuh udah 2000 belasan, 2014 2013, waktu zaman Android tuh masih 2 GB ya RAM-nya ya. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman, waktu ada orang tua posting anaknya hilang gitu loh, tindakan yang pertama sekali saya lakukan tuh saya telepon orang tuanya gitu, karena kita ada niat untuk bantu. Ini gimana anaknya hilang gitu, sampai hilang atau gimana, kronologisnya gimana gitu. Ujung-ujung ditulis di caption anak hilang, nggak taunya berebut hak asuh gitu loh. Bukan anak hilang, itu malah berebut hak asuh gitu loh, diambil sama mamanya anaknya gitu loh. Lalu lah ditulis anak hilang gitu loh. Itu kan penipuan gitu loh, penyebaran hoax gitu loh. Itu orang Chinese juga gitu loh, dungu gitu loh.
akhirnya saya memutuskan nggak bantu, nggak share gitu loh. Nah, biasa teman-teman saya yang mereka di daerah kan post kayak ada orang lagi butuh bantuan kayak deportasi atau butuh bantuan untuk dipulangin ke Indonesia, saya minta dia tanggung jawab selesaikan masalah ini. Kayak kamu udah posting kan masalah ini kan, kamu harus selesaikan gitu loh, sampai eh, orang ini yang dideportasi, bahasanya deportasi ya, atau dia tuh mau pulang nggak bisa pulang, nggak ada dana, terus lagi minta bantuan orang kedutaan Indonesia untuk dibantu pulangin sama relawan-relawan di Indonesia untuk dibantu pulangin. Itu orang yang nyebarin konten minta bantuan itu harus tanggung jawab sampai selesai, perkembangannya juga harus diupdate terus gitu loh. Saya minta tanggung jawab di sana gitu. Semoga mati lampu Bu Atika, biar kita bisa tidur dengan nyenyak. Iya, sial banget kalian nggak menghormati orang jomblo. Yang diceritain malah hubungan suami istri, mentang-mentang kalian udah pada nikah kan. Itu Ici udah mau nyusul tuh. Sisa saya nggak nikah di grup. Kalian semua udah pada nikah. Malah cerita nggak bisa bersenggama terus. Nggak ngotak asli anjir. Nggak menghormati orang jomblo. Gila. Semoga mati lampu. Semoga mati lampu 3 hari 3 malam. Biar kalian merasa gitu. Saya sih nggak peduli asli, walaupun ada pasangan nggak ada pasangan, kalau mati lampu juga udah biarin aja gitu. Apa ya? Urgensinya tuh apa gitu loh. Nggak gini loh, maksudnya tuh oke lah, kalau mesin kita terendam air kena banjir gitu, kita tuh harus mikirin teman-teman kita, saudara-saudari kita yang terkena bencana alam gitu. Jadi jangan egois. Itu bukan doa kayaknya, sumpah 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 serapah. Biar pada ngerasain gitu loh. Tapi kasihan juga sih ya kalau punya anak ya kepanasan ya. Cuman itulah Bu Atika beliin beliin kipas portable gitu loh. Oh, kalau misalnya kamu udah 3 hari 3 malam nggak ada eh, listrik, di toko ada generator, tinggal angkat. Kamu jangan pura-pura lah. Bu Atika gimana lo? Itu jadi bidan yang di puskesmas tuh. Ya, berjumpa kembali dengan kami di Puskesmas Teluk Melanau. Dan kita ada di sini ada fasilitas baru loh, ada kabar gembira buat warga Teluk Melanau karena eh, Puskesmas Teluk Melanau tuh sudah menyediakan eh, gratis cetak akte kelahiran gitu loh untuk anak ya. Jadi buat warga Melanau atau buat warga Kayang Utara yang ingin bersalin gitu loh ke puskesmas kita atau rumah sakit kita, jangan sungkan untuk menghubungi fasilitas nakes yang tersedia di instansi kesehatan. Keren nggak? Proses fit mati lampu tuh gelap, ha, panas 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 fit. Tak apalah, kan panas tuh bagus bah, kayak kita jemur matahari bah Bu Atika. Sehat loh, itu vitamin D loh. Lihatlah orang-orang sauna gitu di kayak di pemandian air panas tuh, kan ada sauna tuh yang itu tuh orang panas-panasan tuh sehat tuh. Baru panas dikit aja udah ngeluh, lebay bah, nggak boleh gitu ah. Berjemur tuh sehat. Anak-anak pun jangan terlalu sering di AC gitu mah, jangan terlalu sering di kipas gitu mah. Biarkanlah mereka berjemur gitu, biarkan mereka bermain di luar gitu. Anak-anak nih nggak macam kita dulu pak asli. Macam kami dulu tuh nyaman, pas keluar tuh belari sana belari sini,
berjemur matahari segala macam gitu loh. Jadi akhirnya tuh tumbuh jadi anak yang sehat gitu loh. Nah, sebagai pihak nakes ya, stunting ya bahasanya tuh, atau malnutrisi itu. Nah, itu tuh bahaya. Harusnya kau sebagai nakes tuh bisa lah kayak mengedukasi masyarakat tuh gimana sih pola hidup sehat yang benar gitu loh. Tak acan lah kau jadi nakes asli. Jadi mungkin oke ya. Aduh, asli Bu Atika yang kemarin kau itu tuh share tuh yang ada SPKJ ya. Dokter Andi tuh udah, Pak Kapolres tuh udah, Kapolsek ke Kapolres ya, Pak Dede bah. Itu keluarga Pak Dede tuh, keluarga Pak Kapolsek tuh udah ke rumah tuh, udah nginfoin gitu loh. Cuman saya nggak ada kontaknya Bu Andi gitu loh, jadi saya nggak bisa konsultasi ke sana. Akhirnya ke sana pun saya nggak ke klinik gitu loh. Gimana mau itu nggak ada aksesnya gitu loh. Di rumah sakit Agus Jam pun saya tuh tak dapat akses gitu loh, karena dari pihak rumah sakit tuh bilang dokternya nggak praktek gitu loh. Oh ternyata orang-orang yang punya masalah mental di area Ketapang itu tuh jarang, kayak kesadaran mereka tuh untuk konsultasi ke psikiater tuh masih kurang gitu loh. Nah itu susah. Akhirnya hanya ada beberapa di Pontianak ya kan gitu kan yang aktif gitu loh. Cuman gimana ya, susah lah asli bener. Memang harus butuh perjuangan keras sih untuk menyadarkan orang-orang di Kalimantan sih, kayak di Ketapang sama di Kayung tuh, bahwa mental health atau kesehatan mental tuh penting gitu bah. Jangan sampai orang itu ada masalah gangguan jiwa lalu tidak terdeteksi secara sejak dini gitu, itu bahaya. Nah, gila asli. Saya udah jadi orang yang penyintas gangguan jiwa, lalu jadi aktivis lagi. Gila berat ya. Prosesnya tuh berat gitu. Cuman itulah intinya, ketika saya membuat konten tuh saya mau ada nilai edukasinya juga Jo. Jangan cuman ngerosting doang, jangan cuman ngatain orang dungu doang. Dan saya tuh harus sadar juga bahwa saya juga berangkat dari kedunguan gitu loh. Saya mengatakan orang lain itu dungu, tapi saya juga sadar diri bahwa saya eh, secara pribadi, secara saya sendiri juga dungu gitu loh. Jadi orang-orang yang sadar bahwa dirinya bodoh gitu loh, dia akan terus belajar untuk memperbaiki kesalahannya gitu loh. Orang yang sadar bahwa dia selalu berbuat salah itu akan selalu punya kesadaran untuk selalu memperbaiki kesalahannya, meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan lagi di konten-konten selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya gitu loh. Jadi omongannya akan selalu diperbaiki terus gitu loh. Di sana lah manusia itu jadi ada nilai, ada value gitu loh. Jadi oke ya, eh, buat pemirsa saya dimanapun kalian berada, eh, konten ini saya tujukan untuk kita semua, untuk diri saya sendiri juga. Jadi ketika saya mengatakan kalian bodoh, saya juga bodoh di sana. Dan saya siap dikritik, saya siap ditegur. Bukan saya nggak terima kritik, tapi kita biasanya akan adu argumen dulu dan akan berdebat dulu di sana. Jadi jangan sungkan untuk menegur saya. Kita akan bertukar pikiran di sana. Dan begitulah cara saya mencari teman atau menambah teman-teman. Bukan kayak udah dikritik nggak terima kritik langsung marah-marah, enggak. Saya marah-marah tapi ada kayak tertarget gitu loh, apa sih yang dikesalin gitu loh. Jangan sampai pas udah ngomong nggak bisa jawab gitu loh, pas ditanya balik nggak bisa jawab gitu loh. Di sana lah kita saling mengedukasi teman-teman, saling menegur.
Jadi oke, mungkin konten ini kita sampai akhiri sampai di sini dulu karena adik saya mau tidur. Saya udah bilang saya cuma bisa 20 menit doang untuk bikin konten ini, nggak bisa sampai setengah jam atau 1 jam gitu. Karena kasihan adik saya mau istirahat. eh Anggap ini konten renungan dan anggap ini konten kontemplasi. Jadi eh untuk kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengoreksi diri ya teman-teman ya. Ingat, ini next level banget untuk kalian bisa buat konten kayak gini. Dan kalian harus belajar untuk itu. Jadi seperti biasa teman-teman, apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf atas kekhilafan saya, atas kekurang ajaran saya. Dan apabila ada suatu kebenaran, maka itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Shalom salam kajikan dan rahayu rahayu rahayu. Hadir Katarina baca ramin kasaruga bahasa ingat kaju bata. Arus arus arus.